Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Milana Bilang 99. Kita lihat di sini teman-teman ya. Seseorang yang kamu tanyakan di sini ya. Boleh untuk pasangan kamu ya, boleh untuk mantan kamu, boleh untuk gebetan kamu, selingkuhan kamu, atau kamu sekedar suka sama dia. Nah, ya, apakah si dia selalu mengawasi kamu dari media sosial dia? Kita lihat di sini ya. Apakah si dia sering ya, selalu gitu ya, selalu mengawasi kamu dari media sosial kamu, selalu melihat kamu dari media sosial kamu gitu ya. Apakah dia itu selalu update kamu di media sosial kamu? Kita lihat di sini ya. Jadi apakah dia itu selalu memperhatikan, selalu melihat, selalu memantau kamu ya dari media sosial kamu ya. Orang yang kamu tanyakan teman-teman ya, apakah dia selalu memantau kamu dari media sosial kamu gitu. Oke, kita lihat di sini ya. Aku akan ambil 4 kartu deh, 4 kartu ya. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Mau pilih yang mana? Aku kasih tahu ini pembacaan umum. Di sini aku tidak meramal kamu dan seseorang yang kamu tanyakan saja ya. Tapi di sini aku meramal banyak orang. Jadi ini energi banyak orang. Tentunya kalian di sini semua berbeda-beda ya kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri gitu ya. Itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik. Atau bahkan bisa jadi energi kamu nggak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok ya, jangan dipaksa untuk cocok ya. Bila kamu penasaran dengan energi kamu 100% gitu, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Untuk konsultasi pribadi silahkan teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Dan saya tegaskan kalau konsultasi mohon mengantri, jangan terburu-buru karena saya tidaklah mungkin hanya fokus di tarot saja. Saya tidaklah mungkin hanya fokus di YouTube saja. Tentunya saya punya kesibukan yang lain ya. Sibuk cari uang, sibuk di dapur, sibuk bebersih rumah ya. Sibuk harus berolahraga, nge-gym, dan kesibukan yang lain seperti itu ya. Dan kesibukan yang secara tiba-tiba karena seringkali seperti itu, jadi nggak bisa kalau yang langsung-langsung, nggak bisa. Kalau kamu mau langsung ya, ada caranya, nanti aku jelaskan di saat kamu mau konsultasi ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1, karena kalau aku ngomong itu maksudnya sambil milih ya teman-teman. Di sini nomor 1 ya, apakah dia selalu ya, apakah dia selalu memantau kamu dari media sosial kamu? Jawabannya tidak ya, karena dia sibuk pekerjaan ya. Sorry sorry, karena dia ini tidak punya banyak waktu untuk hal-hal seperti itu teman-teman ya. Tidak di pikiran dia nggak bisa fokus gitu ya dengan hal-hal yang lain, karena pekerjaan dia aja rumit gitu ya. Jadi dia ini selalu selalu beban dengan pekerjaan seperti itu teman-teman. Mungkin dia di sini pekerjaan dia begitu berat teman-teman ya. Terus keuangan dia juga nggak baik gitu ya, kurang baik gitu ya. Jadi nggak terpikirkan untuk yang memantau gitu, nggak terpikirkan karena nggak punya waktu dan pusing sama keadaan dia sendiri gitu loh. Jadi di sini tidak selalu memantau. Tapi kalau kamu lihat apakah dia melihat Kak? Kalau melihat sih mungkin dari 100% mungkin hanya 10% gitu ya. Ya teman-teman, misalnya nih kamu dalam 1 bulan kamu bikin status di Instagram misalnya ya. Kamu ada 30 unggahan. Jadi tiap hari kamu ngunggah ya. Nah, dari 30 itu mungkin dia hanya melihat kamu satu hari aja gitu loh, sehari doang gitu. Ya bukan 10% sih, lebih kecil lagi gitu loh. Ya lebih kecil lagi. Kalau 10% masih bukan ya. Berarti kalau 10% berapa? Berarti enggak. Ini kecil sekali, teman-teman.
ya. Contoh misalnya kalau dari 30 hari mungkin dia ngeliat kamu mungkin 1 atau 2 hari aja gitu loh. 1 atau 2 hari aja. Karena ini ten of phone ya, karena ten ini sudah kartu maksimal dalam tarot. Ya, nggak ada yang lebih dari ten, nggak ada lebih dari 10, nggak ada gitu. Ya. Karena dia sibuk sama pekerjaan ya. Belum lagi pekerjaannya sering kali macet, keuangan dia juga dia merasa keuangan aku macet gitu ya. Ya gitulah, pusing dia di sini dengan kehidupan dia sendiri, pekerjaan dia, keuangan dia seperti itu. Jadi nggak bisa fokus yang untuk memantau gitu, enggak ya. Oke. Kalau kamu tanya sama saya, apakah dia nggak peduli kak sama saya? Bukan nggak peduli ya teman-teman. Tapi karena aku katakan tadi, dia pusing sama keadaan dia gitu loh teman-teman. Dan memang ini tipe orang yang pekerja keras lah ya. Memang tipe orang yang pekerja keras. Jadi seolah ada pemikiran, ayo dong perbaiki nih ekonomi aku nih gitu loh. Pokoknya aku harus perbaiki ekonomi aku, keuangan aku seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 2 ya. Apakah dia selalu memantau kamu dari media sosial kamu? Kita lihat ada kartu Knight of Pentacle. Ya, dia selalu memantau kamu dari media sosial kamu ya. Kalau aku kasih persentase di sini teman-teman bisa bisa dikata 90% ya. Dia selalu update setiap setiap yang kamu unggah ya, postingan kamu seperti itu teman-teman ya. Video kamu atau foto kamu bentuk tulisan gitu pasti di sini dia pantau. Namun mantau dia di sini nggak terlihat ya, nggak terlihat, nggak kebaca. Mungkin yang kamu rasakan, kamu nggak pernah melihat saya deh, kamu nggak pernah lihat postingan saya, kamu nggak pernah lihat status saya gitu ya, kamu nggak ada nge-like misalnya kayak gitu ya. Dia tuh melihat teman-teman, cuman dia nggak nampakin gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia berhati-hati kepada kamu. Ya, dia di sini pengen tahu positifnya kamu, dia pengen tahu negatifnya kamu. Pokoknya serba hati-hati di sini, ya. Makanya dia di sini nggak mau nampakin, seolah biasa-biasa aja, seolah nggak peduli sama status kamu, dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli dengan postingan kamu seolah seperti itu, padahal dia selalu memantau. Bisa dikata 90% dari postingan kamu itu dipantau oleh dia, dilihat oleh dia gitu loh. Dan setiap kali kamu posting gitu teman-teman, pasti dia itu interpretasikan, dia deskripsikan gitu. Kenapa ya kok begini? Contoh nih misalnya kamu apa ya? Bikin status nggak nyaman, misalnya kayak gini ya. Lagi pusing, misalnya kayak gitu ya. Lagi pusing. Nah, dia mikir, kenapa ya dia kok lagi pusing? Apa karena dia putus cinta, apakah karena dia ada cowok lain, atau karena dia ada apa tersinggung kepada saya, marah kepada saya. Nah gitu loh, dia interpretasi di sini, dia tafsir gitu loh ya. Setiap postingan kamu, setiap unggahan kamu, video kamu, foto kamu, bentuk kata-kata, pasti dia tafsir gitu ya. Dia tafsir di sini maksudnya apa. Nah, dan ini mudah sekali galau ya, mudah sekali apa ya teman-teman, setiap postingan kamu itu disangkut pautkan dengan dirinya ya, mudah sekali mensangkut pautkan postingan kamu dengan dirinya, dengan dia gitu loh. Nah, ujung-ujungnya dia kadang dia nangis sendiri gitu ya. Kadang dia itu jadi apa ya? Jadi nggak enak ya, jadi bad mood gitu teman-teman. Contoh misalnya ya, yang tadinya dia baik-baik aja karena postingan kamu, dia mikir apa karena aku ya? Udah deh dia galau gitu loh. Udah deh dia sedih. Nah gitu loh. Udah deh dia tuh pusing pikirannya, gelisah. Nah gitu teman-teman. Ya, gitu. Jadi ini selalu ya, selalu memantau kamu. Bisa dikata 90% dari postingan kamu dipantau sama dia gitu ya. Cuma sekali lagi dia memantaunya tuh gak nampakin kamu, seolah dia nggak peduli sama postingan kamu, seolah dia nggak peduli sama postingan video kamu ya. Foto-foto kamu, bentuk tulisan, seolah dia nggak peduli, padahal dia peduli banget di sini ya. Terlalu berhati-hati, terlalu apa ya, keingintahuan dia tuh tentang kamu ingin detail banget gitu loh ya. Ya, ingin tahu secara detail gitu, teman-teman ya. Gitu, oke? Jadi di sini selalu ya. Nomor 3 di sini, apakah dia selalu memantau kamu ya, melihat postingan kamu ya, di mana di media sosial kamu dimanapun gitu ya. Di mana kamu punya media sosial gitu ya. Iya, selalu teman-teman ya. Ini juga di sini ini bisa dikata 100% ya. Lebih tinggi lagi di sini ya. Kalau ini 90%, kalau ini 100% ya, selalu di sini teman-teman, oke?
Mohon maaf, aku ada telepon barusan, jadi kudu aku pause dan aku masih ngangkat telepon barusan, teman-teman. Sekali lagi di sini ya. Dia ini lebih tinggi ya, lebih tinggi pantauannya di sini dibanding nomor 2. Nomor 3 lebih tinggi. Saya melihatnya dia pikirannya tuh loh ya, selalu negative thinking ya. Selalu cemburu berlebih, khawatir berlebih, nggak percayaan ya, nggak percaya, ragu, khawatir gitu loh teman-teman ya. Tidak mudah percaya, tidak gampang percaya ya. Terus cemburuan juga ya, pengontrol juga, nah gitu loh. Jadi di sini dia selalu memantau. Oke. Dan biasanya kalau muncul seperti ini tuh ya teman-teman, mungkin dari kamunya ya. Coba kamu sambil introspeksi diri, mungkin kamunya kurang memberikan kepercayaan kepada dia. Makanya dia di sini apa ya? Nggak percaya gitu ya, khawatir, ragu ya, negative thinking. Mungkin kamu kurang memberikan kepercayaan kepada dia gitu, bisa jadi teman-teman. Oke. Jadi ini selalu ya, selalu ini bisa dikata 100%, bisa dikata setiap kamu posting ya, itu dia langsung dia lihat gitu loh. Bahkan ini orang suka mengulang-ulang gitu ya. Contoh misalnya postingan kamu udah selesai di 3 hari yang lalu, padahal kamu sudah ada postingan baru di hari ini. Nah itu dilihat lagi. Jadi apa ya, diinterpretasi sama dia, ditafsir ya teman-teman. Nah yang sudah itu kemarinnya gitu ditafsir juga, dilihat lagi gitu loh. Jadi terus kayak gitu. Jadi gerak-gerik kamu ya semuanya ini dipantau sama dia ya, gerak-gerik kamu dipantau, postingan kamu, semua postingan kamu dipantau di sini teman-teman. Atau bahkan bisa jadi sampai saking saking ini ya, saking cemburuannya gitu ya, sampai contohnya ya bikin akun fake misalnya, nah gitu loh. Jadi ini selalu ya, selalu banget, ini malah bisa dikata 100% ya, lebih dari ini ya, ini loh ya. Oke, selalu di sini. Lanjut di sini, nomor 4, apakah dia selalu memantau kamu di media sosial kamu? Iya, selalu temen juga ya, tapi di sini eh gini loh teman-teman ya. Kalau nomor 3 dan nomor 4, sorry, nomor 2, nomor 3 ini ya, aku melihatnya ini orang serius sama kamu, ya. Kenapa dia memantau kamu? Dia serius sama kamu. Oke. Nomor 4 di sini, dia ini memang selalu memantau kamu, tapi ini orang punya niatan gak baik sama kamu. Paham? Ini dari awal ini kalau ini pasangan kamu ya, hati-hati, dia ini tidak pernah serius sama kamu. Kalau ini gebetan kamu ya, ini orang ingin sesuatu dari kamu di sini. Jadi ini negatif ya, sistemnya apa? Ini auranya negatif teman-teman ya. Auranya negatif di sini. Oke. Auranya negatif di situ. Contoh misalnya ya, dia itu pengen tahu deh, kamu itu sesukses apa sih gitu. Kerjaan kamu, bisnis kamu. Nah, ini punya niatan nggak baik di sini, ya. Seperti uang, materi, kekuasaan, jabatan, gitu loh di sini. Ini nggak baik, ya. Punya niat nggak baik sama kamu. Ini orang ngedeketi kamu tuh punya niatan nggak baik, yang mana untuk kepentingan dia sendiri, seperti itu, ya. Untuk kepentingan dia sendiri. Oke? Itu yang aku lihat, teman-teman. Jadi di sini contoh ya, ini ingin uang kamu, ingin materi kamu, ingin naik jabatan, ingin naik gitulah pokoknya ya. Pokoknya nggak baik di sini ya. Pengen uang kamu misalnya, padahal kalau di pasangan kamu ya dia nggak serius sama kamu. Kalau dia PDKT sama kamu dan nembak kamu gitu, hati-hati, ini orang nggak mau serius sama kamu. Dia ingin sesuatu dari kamu di sini, oke? Dari 1, 2, 3, 4 ya, orang baik itu sebenarnya ada di 1, 2, 3 orang baik itu ya teman-teman. Nomor 1 pun juga baik di sini, serius sama kamu ya. Ini 1, 2, 3, 4 yang serius sama kamu ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 4 ini gak serius sama kamu. Bahkan ini niatnya gak baik untuk kamu ya. Tidak baik. Bisa-bisa ini orang punya pasangan, udah punya pasangan ya. Bisa-bisa ini apa ya, ini peselingkuh ya, tukang peselingkuh gitu ya, atau memang dia sudah punya pasangan kayak gitu ya. Kalau ini nih tulus teman-teman, 1, 2, 3 ini tulus ya. Nah ini modus ya, ini punya niatan nggak baik. Nah kalau ini yang sering mantau kamu ini kan nomor 2 sama nomor 3 ya kan, ya kan.
Dan mereka di sini kenapa dia memantau kamu? Karena dia serius sama kamu. Makanya dia hati-hati gitu loh. Nah, ini kenapa dia kok memantau kamu? Karena dia cemburuan, karena dia takut kehilangan kamu, karena dia nggak mau dimadu, nggak mau diduain gitu loh ya. Oke. Kalau ini bukan nggak sayang sama kamu, dia nggak mantau kamu, tapi karena dia ini sibuk kerja ya, sibuk kerja, sibuk keuangan, jadi nggak bisa gitu loh ya, fokus sama hal-hal yang di media sosial tuh nggak bisa, nggak punya waktu gitu loh ya, nggak punya waktu, terlalu sibuk dengan bekerja, terlalu sibuk memperbaiki perekonomian, perbaiki keuangan, seperti itu teman-teman ya, gitu. Jadi di sini yang banyak memantau kamu di sini ini ya, nomor 2 ini 90%, nomor 3 ini 100% ya. Ini juga memantau kamu ya, bisa dikata ini juga 90 hingga 100% teman-teman, tapi ini niatnya nggak baik ya. Pengen tahu kamu seberhasil apa kamu, sesukses apa kamu, sebanyak apa materi kamu, sebanyak apa uang kamu, seperti itu ya. Ini tulus teman-teman ya, cuman dia nggak punya waktu aja. Jadi dia kalau misalnya nggak tahu postingan kamu, nggak pernah lihat status kamu, bukan dia nggak peduli sama kamu, tapi karena dia terlalu sibuk ya. Jadi tulus ini 1, 2, 3 ya, tulus setia ya, tulus dan setia ini 1, 2, 3 teman-teman ya. Ini jangan percaya sama orang ini bohong ya, ini banyak politik gitu loh. Oke, itu aja. Bila kamu penasaran dengan energi kamu sendiri, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Untuk konsultasi pribadi silahkan teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Oke, thank you. Assalamualaikum, bye bye.